Halo, perkenalkan nama saya Habel Desmond Haryanto Simbolon. Saya akan menjelaskan tentang peran teknologi dan sistem informasi di masa pandemi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari teknologi informasi dan sistem informasi. Teknologi informasi berisi hardware dan software yang bertugas untuk menyimpan, mengelola, dan juga memproses data. Sedangkan sistem informasi berisi hardware, software, people, pengguna atau manusia, dan yang terakhir kumpulan data yang akan menjadi informasi. Nah, jadi sistem informasi ini adalah menyimpan, memproses, dan mengelola data-data yang telah dikumpulkan untuk menjadi suatu informasi yang siap digunakan untuk keperluan bisnis dan lain sebagainya. Dengan adanya informasi dan sudah terkumpul, akan digunakan untuk perumusan-perumusan kebijakan. Ya, di saat ini masih terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak pada aktivitas sosial manusia, yang pada awalnya kita beraktivitas di luar rumah, seperti kita bersekolah, bekerja, dan pergi ke tempat-tempat umum untuk berbelanja atau ke mall dan lain sebagainya. Tetapi karena adanya pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita untuk tetap di rumah, sehingga segala aktivitas yang kita bisa lakukan di rumah, kita harus lakukan di rumah. Seperti kita bekerja dari rumah dan juga bersekolah dari rumah. Untuk itulah teknologi informasi dan sistem informasi sangat digunakan ketika pandemi ini. Ya, penggunaan IT dan SI ini sangat diperlukan, apalagi ketika kita beraktivitas di rumah. Perlu adanya komunikasi dan interaksi antar sesama untuk melakukan aktivitas kita. Contohnya seperti ketika kita melakukan kegiatan belajar mengajar, kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan antar siswa dan dosen, atau ketika kita bekerja, kita berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan partner kita, sesama pekerja kita, ataupun kepada bos kita, dan lain sebagainya. Jadi penggunaan IT dan SI ini sangat berguna sekali di masa pandemi. Bidang-bidang kehidupan yang mencakup daripada SI dan TI ini berbagai macam. Yang pertama, di bidang pendidikan, yang kedua bisnis, yang ketiga belanja online, yang keempat kesehatan, yang kelima sosial, dan yang keenam hiburan. Nanti kita akan membahas tentang belanja online. Ya, berbelanja online. Kita tidak perlu lagi repot-repot untuk keluar rumah untuk membeli barang atau memesan makanan. Cukup kita menggunakan e-commerce atau aplikasi penyedia jasa untuk menyediakan barang-barang yang kita inginkan, dan juga aplikasi penyedia jasa untuk kita bisa memesan makanan yang kita inginkan. Ini adalah beberapa contoh aplikasi yang bisa kita gunakan, dan saya yakin kita juga gunakan ini di rumah kita masing-masing, seperti Tokopedia, Shopee, Gojek, dan juga Grab. Ini adalah sistem pembayarannya ya, pembayaran yang dilakukan dari berbagai macam aplikasi. Yang tadi Tokopedia itu menggunakan OVO, Shopee menggunakan Shopee Pay, Gojek menggunakan GoPay, dan Grab menggunakan OVO juga. Jadi ada sistem pembayaran yang dilakukan. Cara teknologi bekerja. Jadi cara teknologi bekerja ini adalah contohnya ketika kita berbelanja online, misalkan kita
membuka aplikasi Shopee, di aplikasi kita ingin membeli suatu barang, contohnya. Yang kita perlukan yang pertama adalah device. Kita harus perlukan device atau perangkat keras kita, contohnya seperti handphone atau juga laptop, ataupun device-device yang lainnya. Yang paling penting, device tersebut harus terhubung dengan koneksi internet. Bagaimana caranya kita menggunakan internet? Ada dua cara yang kita bisa gunakan. Yang pertama, kita menggunakan Wi-Fi melalui kabel optik, dan juga yang kedua adalah melalui ISP atau Internet Service Provider yang bisa kita gunakan menggunakan sinyal daripada tower dan satelit. Jadi contohnya ketika kita membuka aplikasi Shopee di HP kita membukanya, kemudian kita menekan menu pencarian barang, kita bisa mencari barang-barang yang kita inginkan contohnya, dan kemudian kita melihat barang tersebut sesuai dengan keinginan kita, berbagai macam harga dan juga barang yang ditawarkan, dan kemudian kita mengklik beli, dan kita memasukkan identitas kita dan alamat kita untuk barang tersebut dikirimkan. Dan tadi ya, kemudian nanti ada pembayaran untuk membayar daripada barang yang kita telah beli. Bisa melalui dua cara, yaitu melalui COD atau cash on delivery, artinya kita membayar langsung dengan tunai, atau kita membayar dengan non tunai atau menggunakan e-money. Kalau Shopee itu bernama ShopeePay. Jadi kita membayarkan tersebut. Itu sesuai dengan keinginan daripada pengguna, apakah ingin membayar langsung atau tidak langsung. Setelah kita membayarnya, mengkonfirmasi, dan kita akan menunggu pesanan itu diantar. Dan ketika informasi tersebut diterima oleh seller akan mengepak barang yang kita inginkan dan kemudian menyerahkannya ke kurir. Di kurir kemudian melakukan proses pengantaran. Dalam proses pengantaran itu juga kita bisa melihat di aplikasi kita di Shopee tentang waktu perjalanan, lama perjalanan, dan juga di mana dia berada dan sampai ke alamat kita. Nanti akan muncul notifikasi pemberitahuan bahwa barang kita telah sampai dan bisa diterima. Jadi teknologi bekerja. Pembayaran adalah salah satu bentuk daripada sistem informasi. Karena berbagai macam ya produk-produk daripada sistem informasi menghasilkan hal-hal yang bisa kita gunakan seperti tadi pembayaran, yang kedua bisa pemasaran, dan lain sebagainya. Jadi sangat penting untuk menggunakan teknologi-teknologi yang ada untuk kita bisa manfaatkan di kala pandemi ini. Yang terakhir adalah manfaat. Manfaat apa saja yang kita bisa dapatkan apabila kita menggunakan aplikasi belanja online untuk memesan barang ataupun makanan yang kita inginkan. Yang pertama adalah mudah akses, karena kita bisa menggunakannya kapan saja kita inginkan. Karena hanya membutuhkan handphone kita atau perangkat keras kita. Yang kedua, terhubung dengan internet. Yang kedua adalah hemat waktu. Mengapa hemat waktu? Karena kita tidak perlu pergi lagi ke toko atau ke mall, karena memang kita juga dianjurkan untuk tetap di rumah, sehingga kita menghemat waktu kita untuk bepergian. Yang ketiga adalah pilihannya beragam. Jadi di dalam aplikasi tersebut menyediakan berbagai macam barang dan juga makanan yang kita inginkan dari berbagai macam harga sesuai dengan selera kita. Kita bisa memilihnya dengan sesuka kita tanpa ada batasan waktu dan juga batasan ruang.
Yang keempat adalah aman. Kenapa aman? Karena memang sudah terjamin dan juga barang akan sampai sesuai dengan yang kita inginkan. Karena saya juga memakainya ya, saya memakai Shopee dan juga Gojek. Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti sehingga sangat nyaman untuk pengguna. Yang kelima adalah hemat biaya. Kenapa hemat biaya? Karena kita tidak perlu menghabiskan bensin kita untuk pergi keluar rumah untuk membeli yang kita inginkan. Jadi penggunaan teknologi ini sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan kita apabila kita menggunakannya dengan baik. Untuk itu, kita menggunakan teknologi secara bijak untuk kebutuhan kita bersama. Mungkin itu sekian dari saya penjelasan mengenai peran teknologi dan sistem informasi. Terima kasih.